Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komari Laila. Saya dari program studi D3 Administrasi Bisnis dengan NPM 062530601269. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai jenis-jenis moralitas dan bagaimana hubungan antara moralitas individu serta moralitas sosial berlangsung. Topik ini sangat penting karena moralitas adalah hal yang membimbing kita dalam bertindak setiap hari. Mungkin kata moral sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi sesungguhnya memahami moral secara utuh itu tidak selalu mudah. Apa itu moral, bagaimana moral muncul, dan bagaimana moralitas mengatur tingkah laku kita di masyarakat. Itu akan kita kupas bersama. Pertama, kita harus tahu bahwa moral merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Moral menjadi pemandu kita untuk membedakan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ini bukan hanya teori, tetapi langsung berhubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, seperti cara kita menyapa orang lain, memilih kata saat berbicara, hingga hal besar seperti memutuskan apa yang pantas kita lakukan dalam situasi sulit. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak teman-teman untuk introspeksi secara singkat. Pernahkah kalian melihat seseorang yang buang sampah sembarangan? Atau mungkin melihat pengendara motor yang menerobos lampu merah? Hal-hal kecil ini meski terlihat sepele, sebenarnya merupakan gambaran nyata dari moral seseorang. Kita melihat bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dan orang lain melalui tindakan-tindakan tersebut. Jika kita bisa memahami moralitas di balik tindakan ini, kita akan mengerti betapa pentingnya moralitas bagi kehidupan bermasyarakat. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pengertian moralitas. Moralitas adalah kumpulan nilai, norma, dan prinsip yang dimiliki individu maupun kelompok untuk menentukan mana yang benar dan yang salah dalam perilaku kita. Bisa bilang moralitas itu seperti kompas batin yang menunjukkan arah mana yang harus kita pilih. Kalau moralitas kita kuat dan baik, maka tindakan yang kita lakukan biasanya juga akan baik dan akan membangun sebaliknya. Kalau moralitas lemah, kita mungkin akan mudah tersesat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Penting juga untuk disebutkan, moralitas bukan hanya berasal dari satu sumber saja. Ada beberapa sumber moralitas yang berbeda, misalnya agama, budaya, aturan hukum, lingkungan, sosial, bahkan pengalaman pribadi kita sendiri. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki standar moral yang berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya tujuan moralitas adalah sama, yaitu menjaga kehidupan tertib, adil, dan manusiawi. Jadi, moralitas tidak kaku dan sama persis untuk semua orang, tapi fleksibel sesuai keadaan dan latar belakang seseorang. Pada bagian kedua adalah jenis-jenis moralitas. Mari kita bahas satu persatu 5 jenis moralitas yang paling utama dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, moralitas konvensional. Moralitas ini berasal dari kebiasaan, tradisi, dan norma sosial yang sudah berjalan lama di masyarakat. Meskipun nilai-nilai ini tidak tertulis dalam aturan resmi, tapi masyarakat tetap mematuhinya karena menjaga keharmonisan dan rasa saling menghargai. Contohnya adalah mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi merupakan bentuk penghormatan dan sikap sopan santun yang mempererat hubungan antar individu. Tidak berbicara kasar di depan umum adalah contoh lain. Kata-kata kasar bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman dan merusak hubungan sosial. Memberi tempat duduk bagi lansia atau ibu hamil di transportasi umum juga merupakan wujud perhatian dan empati sosial yang diajarkan lewat moralitas konvensional. Nilai-nilai ini, meskipun sederhana, namun sangat penting untuk menjaga interaksi sosial yang ramah dan kondusif. Kedua, moralitas hukum. Moralitas hukum berasal dari aturan resmi yang ditetapkan negara. Nilai moral ini mewajibkan kita menaati peraturan demi menjaga keamanan dan ketertiban. Contoh sederhana adalah tidak menerobos lampu merah. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Mengenakan helm saat berkendara juga wajib sebagai pelindung kepala yang dapat menyelamatkan nyawa jika terjadi kecelakaan. Membawa surat izin mengemudi, SIM, dan STNK adalah kewajiban yang menunjukkan kita menghargai sistem hukum dan aturan berlalu lintas, sehingga moralitas hukum bukanlah pembatas, tapi pelindung yang memudahkan kita hidup bersama dalam aturan yang jelas. Ketiga, moralitas religius. Moralitas jenis ini bersumber dari ajaran agama yang diyakini agama mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan larangan untuk melakukan hal-hal buruk. Mengucapkan syukur adalah contoh sikap moral religius yang mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup dan syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Menghormati tempat ibadah termasuk tindak hormat terhadap keyakinan yang membuat hidup beragama menjadi damai antar umat beragama. Tidak makan di tempat umum saat sedang menjalankan ibadah puasa adalah contoh disiplin dan penghormatan pada nilai agama yang dipenuhi bersama-sama. Moralitas religius memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan keputusan hidup banyak orang karena melibatkan nilai spiritual. 4. Moralitas universal. Ini adalah moralitas yang berlaku untuk seluruh manusia di dunia tanpa memandang latar belakang seperti agama, budaya, atau negara. Moral ini berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain, tidak mendiskriminasi orang lain. Adalah contoh utama di mana setiap manusia dihargai secara sama tanpa memandang suku, agama, atau ras. Menghormati privasi orang juga termasuk nilai universal yang melindungi kebebasan dan kepercayaan antar individu. Meminta maaf saat melakukan kesalahan adalah wujud tanggung jawab moral yang diakui secara luas yang membuat hubungan sosial menjadi harmonis. Kelima, moralitas personal. Moralitas personal berasal dari pengalaman hidup, pendidikan, dan karakter unik setiap individu. Contohnya adalah bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya saat marah, menunjukkan kedewasaan dan kesadaran diri, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, adalah bentuk komitmen moral pada diri sendiri untuk terus bertumbuh, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan juga merupakan karakter moral personal yang penting agar konflik dapat diatasi dengan bijak dan damai. Inilah yang membuat setiap individu unik. Karena moralitas personal lah yang menentukan prinsip hidup dan sikap kita dalam banyak hal. Bagian ketiga, moralitas individu dan moralitas sosial. Sekarang kita lihat dua macam moralitas yang saling berkaitan dalam kehidupan kita, yaitu moralitas individu dan moralitas sosial. Moralitas individu adalah nilai dan prinsip moral yang dipegang secara pribadi. Nilai ini berasal dari hati nurani, pengalaman hidup, serta refleksi diri, bukan karena paksaan orang lain. Misalnya, seseorang yang tetap jujur, meskipun tidak sedang diawasi, mencerminkan moralitas individu yang kuat. Mengakui kesalahan adalah tanda integritas dan kedewasaan moral diri. Tanggung jawab atas pilihan sendiri juga menunjukkan kematangan moral dan siap menerima konsekuensi. Moralitas individu membentuk karakter setiap dasar setiap manusia. Sedangkan moralitas sosial adalah nilai moral yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Nilai ini berasal dari kebiasaan hukum dan kesepakatan sosial yang menjadi pedoman bersama. Norma sopan santun dan aturan hukum yang melarang pencurian merupakan contoh nyata moralitas sosial. Budaya gotong royong yang melibatkan kerjasama untuk kebaikan, sama juga bentuk penting moral sosial. Moral sosial menjaga agar masyarakat dapat hidup tertib dan harmonis. Bagian keempat, hubungan moralitas individu dan sosial. Moralitas individu dan sosial ternyata sangat erat hubungannya dan saling memengaruhi satu sama lain. Pertama, moralitas individu memengaruhi moralitas sosial. Ketika banyak individu berbuat baik, misalnya membuang sampah pada tempatnya, masyarakat akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman. Ini adalah contoh bahwa moralitas individu positif dapat membentuk dan memperkuat kualitas moral sosial.
Kedua, moralitas sosial memengaruhi moralitas individu. Sebaliknya, individu belajar moral dari lingkungannya. Jika lingkungan sosial menekankan pada nilai kejujuran dan saling menghormati, maka individu cenderung menyerap dan meniru nilai tersebut, sehingga menjadi bagian dari moral pribadinya. Ketiga, keduanya saling menguatkan. Jika moralitas individu dan sosial sama-sama kuat, maka masyarakat akan menjadi tertib, aman, beretika, dan sejahtera. Moralitas berfungsi menjaga ketertiban, mencegah konflik, membentuk karakter masyarakat, dan mewujudkan lingkungan yang adil dan damai. Melihat dari kehidupan sehari-hari, kita bisa memerhatikan bahwa moral tidak hanya hadir di momen besar, tetapi justru dalam tindakan kecil yang sering kita anggap sepele, seperti menepati janji, merespon perbedaan pendapat dengan toleransi, dan bahkan sikap ketika tidak ada yang melihat sekalipun. Tindakan kecil ini secara konsisten membentuk karakter kita dan kepribadian moral dalam jangka panjang. Seorang filsuf pernah berkata, moralitas adalah kompas batin yang tidak terlihat, tetapi menentukan arah hidup seseorang. Dengan memahami moralitas, kita belajar memahami diri sendiri, serta bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Sebelum penutup, saya ingin berbagi kata-kata positif. Saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ketika satu orang memutuskan untuk berbuat baik, maka orang lain akan merasakan dampaknya dan ikut termotivasi. Jika setiap individu memperbaiki diri sedikit demi sedikit, maka terciptalah masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Demikianlah penjelasan panjang lebar yang saya mengenai jenis-jenis moralitas dan hubungan antara moralitas individu dan sosial. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.